Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Abdullah Muhammad dan juga dari Habib Amar Al-Bahar dan juga Akhirnya Mahbub Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Harsi dari kita mudah-mudahan semuanya saling berkaitan para kiai, para ulama yang dimuliakan oleh Allah, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, tetamu bagi kita Muhammad. Hadirin, bahwasanya jelas bukti salawat kemuliaan junjungan kita Nabi Muhammad. Khususnya pada saya tidak akan pernah ragu untuk muliakan baginda Nabi Muhammad. Karena sudah terasa mana azam ini tepat azam Allah kata Nabi kita Muhammad. Siapa yang memuliakan aku kata Rasulullah SAW, maka dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. 17 tahun dari kepada dakwah. Bukan sedikit ujiannya. Sampai sekolah-sekolah. Dikirim ke sekolah juga. Sebagai tukang tauhid. Tapi apa? Ini yang disebut bahwa tidak ahaballah qad. Apabila Allah cinta kepada satu kaum, cinta kepada satu orang, apalagi cinta kepada junjungan Muhammad. Tidak enak-enakan banget kita tinggung di anak. Jadi Allah ya, tapi diuji dia, yang diuji apa cinta hatinya. Kalau dia betul-betul cinta kepada Habibie Mustafa Muhammad, dia tidak akan pernah mundur untuk dibacakan la ilaha. Ya, sahabat baginda kita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah murid-murid Nabi Muhammad. Kalau 4 ini kita ketahui hidup pribadinya. Tapi lihat Sayyidina Bilal bin Rabah, bagaimana di waktu beliau ini masuk ke dalam Islam. Apa yang terjadi pada Sayyidina Bilal bin Rabah? Saya sebagai tuan yang memiliki daripada Bilal bin Rabah tidak terima Bilal bin Rabah ini ikut baginda kita Nabi Muhammad. Disiksa Bilal bin Rabah, tidak hanya itu dipecut, tidak hanya itu diberikan batu yang besar. Agar apa? Agar imannya lepas untuk ikut baginda Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Walaupun tangannya ditali, kakinya ditali, dipecuti, dikasih batu yang besar, tetap keluar dari lisannya dikala. Tuannya mengucapkan nama Tuhanmu laka dan iman. Tapi tetap lisan yang mulia yang keluar dari orang yang mempunyai la ilaha illallah, orang yang mempunyai cahaya Allah. Beliau adalah diberikan Nabi Muhammad. Apa? Tetap keluar dari lisannya adalah Allahu Akbar. Dia tidak goyang imannya untuk membela Nabi Muhammad. Sampai akhirnya beliau menjadi muadzin baginda Mustafa Muhammad. Siapa orang yang tidak kenal Bilal bin Rabah? Seluruh dunia seorang budak yang tadinya menjadi dirinya menjadi mulia karena berdekatan dengan Al-Mustafa Maulana Muhammad. Tidak hanya itu, Ja'far Al-Fajar, Ja'far bin Abi Thalib yang kita mengenal beliau adalah saudara daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Beliau adalah seorang
yang mana memegang bendera di kala pasukan-pasukan perang bagi wilayah Mustafa Muhammad. Yang memegang benderanya adalah Ja'far. Kalau bendera itu jatuh, maka kalah Islam. Apa yang terjadi di kala detik-detik akhir? Ja'far As-Sayyar kembali ke Rahmatul Abrar. Peluru panah masuk ke dalam tubuh Ja'far As-Sayyar. Tapi tetap beliau pegang bendera pusatnya Al-Mustafa Muhammad. Tidak hanya itu, tangannya yang memegang bendera pada saat itu pun ditebas sampai terputus. Beliau ambillah dengan tangan kirinya. Didikan siapa ini? Didikan baginda Al-Mustafa Muhammad. Tidak hanya sampai situ, tangan kirinya pun ditebas sehingga bendera itu pun digigitnya. Sebelum tahu mana kekasih Muhammad. Beliau sampai Rasulullah, walaupun badannya penuh dengan panah, darahnya sudah mulai sedikit keluar dari tubuh mulia sahabat Al-Mustafa Muhammad. Sampai pun beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad. Beliau serahkan bendera itu kepada Rasulullah. Bersatu bersama beliau dalam keadaan berpuasa. Beliau ambilkan Nabi Maulana Muhammad air untuk diminumkan kepada tamannya, keisanannya, maupun sahabatnya beliau itu. Minumlah. Apa jawaban beliau? Ya Habibullah, aku tidak menginginkan apa-apa. Aku ingin nanti aku berpuasa. Aku berbuka puasa dengan nanti di akhirat. Inilah diberikan baginda Nabi Muhammad. Apakah orang yang sudah dekat dengan Rasulullah tidak diuji? Bukan hanya dikatakan kalau Rasulullah dikatakan dari dilemparin kotoran, disambitin, ditarik sampai malaikat marah, ingin hancurkan kota Farid. Tapi lihat sahabat Nabi Muhammad. Beliau reakkan tubuhnya untuk Nabi Muhammad. Beliau relakan hatinya untuk Nabi Muhammad. Beliau relakan ruhnya untuk Nabi Mustafa Muhammad. Ini diberikan Nabi Muhammad. Kita 10 juta, 100 juta, 200 juta buat bikin maulid belum cukup. Kenapa sih? Lihat darahnya sahabat Nabi Muhammad. Ruhnya untuk Nabi Mustafa Muhammad. Tapi ini sudah luar biasa. Walaupun kita tidak keluarkan begitu banyak, akan tetapi ini tanda cinta kepada Rasulullah. Makanya para habaib, para kiai, para ustaz, para muallim yang di bendera ahli sunnah, yang di bendera la ilah, yang di bendera Muhammadar, dia selalu menggemakkan maulid Nabi Mustafa Muhammad di masjid-masjid, di musalla. Dulu waktu saya masuk kampung Cianjur, itu kampung setan Juang Tanah. Tiap bang dan bukan. Bertemu tiap bang dan bukan. Dia sojek dulu kerjaan. Saya bilang di dalam hati saya, waktu saya dari Bogor datang ke Cianjur, sekarang alhamdulillah. Itu dari jam 1 sampai jam 3 itu semuanya orang yang pegang band lain, yang joget lain, yang nyawer lain. Hati saya terpintas. Kalau saya diizinkan oleh Ajidah dan Akhlak, kakek-kakek moyang saya khususnya berkahnya Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Hamdi, nggak pernah lepas. Kalau setiap sebelum bikin acara malam minggu, malam minggu ada 100 orang, 50 orang kalau saya sebelum bikin acara maulid kalau maghrib saya daerah dulu dari luar Batang ke Kampung Banban ke Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Hamdi kita. Yang saya itu dengan satu, ya Allah ya Rasulullah, berkahnya awliya Allah,
Mudah-mudahan dakwah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah yang pada saat itu dia lupa dari pandangan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ saya minta ijazah langsung kepada Al-Habib Muhammad Anis bin Ali Al-Hafidh. Waktu itu masih ada beliau. Jadi minta hadir. Waktu saya belajar dulu Al-Imam Al-Hafidh dan Muslim itu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Habib radhiyallahu anhu. Saya ijazahkan mau betul. Sekarang saya ingin minta lagi ijazahkan oleh antum sudah di sini. Beliau berbaca, saya baca. Alhamdulillah subhanallah apa yang terjadi? Beliau ijazahkan. Sampai akhirnya tahun 2000 beliau datang ke Majelis Nurul Mustafa. Terulang kembali pada tahun 2001. 2 kali beliau datang ke Majelis. Lalu beliau bilang kepada saya, bagaimana Habib Ali diuji, engkau akan diuji. Saya tidak tahu itu apa ujian. Alhamdulillah, dakwah pun tidak hanya sampai di Ganjur. Alhamdulillah, dakwah masuk kemana-mana. Sampai akhirnya salawat kepada Nabi Maulana Muhammad. Saya bisa ajarkan ke manusia. Ke Singapura, ke Brunei. Ini berkah saya sampai ke bawah ini tidak tahu duit. Kok bisa nyampe? Ini berkah junjungan Nabi Maulana Muhammad. Semua karena berkah Rasulullah SAW. Apa yang dibawa? Tidak banyak-banyak. Saya tidak ajarkan apa-apa kecuali ajarkan manusia untuk cinta kepada Al-Mustafa Maulana Muhammad. Tadi Habib juga Al-Bahar bilang tidak ada orang yang lebih patut dicintai kepada kita sekalian yang ada di hati kecuali Nabi kita Muhammad. Jelas. Kita masukkan ke dalam hati adalah ucapan. Ayo sama-sama baca. Ya Nabi, salam. Ya Aziz. Ibu saya beberapa hari lagi tidak akan dapat turun. Saya jika membaca Maulid Hati itu, saya bilang, Ya Allah, berkahnya Al-Mustafa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan dikasihkan Tuhan. Dimasukkan keluar dari hati pada saat itu. Sudah masuk, Habib Abdullah sudah nangis. Gafir nangis, teman-temannya sudah datang. Tengok. Ini keluar darah dari mulutnya, dari matanya keluar darah, dari kupingnya keluar darah. Kalau ujian yang kemarin ke bawah itu kecil. Tapi kalau orang tua saya yang sakit itu hati saya ingatnya, ya, karena orang tua saya bilang, ya. Dalam ruangan itu saya cuma baca satu Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Hafidh. Maulid kedua, saya baca ini. Terus malam minggu, orang banyak, saya tawasul dengan Nabi Maulana Muhammad. Akhirnya tak boleh masuk lagi sama dokter, karena sudah perawatan di mana-mana. Dipanggil dokter. Nah, dokter dia percaya anaknya. Ya, bapak sabar lagi, karena syarat misalnya sepertinya perlu dibilang gitu. Semuanya dibilang apa-apa hanya doa. Saya yakin berkahnya Habib Ali. Jam 12 Februari ada anak murid posisinya di Depok. Anak murid 2 tahun dia bilang setiap saya kerja dulu. Dia sudah bersama saya sudah cukup berjalan. Pulang saya. Kira-kira setengah 6 ini tapam telepon saya. Habib, lebih. Saya mau bicara. Sedang ada apa ini? Ujung-ujung maaf. Ya. Kan begitu. Walhasil saya langsung ke sini. Ustaz sampaikan saya ingin cerita sama Habib. Apa yang kedua setelah
Mak saya kenapa? Bukan begitu deh. Kenapa? Saya lihat orang setengah 3 pakai imamat, ada 30 orang masuk. 30 orang masuk ke ruang SD. Saya nggak tahu, saya pikir rombongan habis. Mungkin lo bejat, itu juga. Tahu saya di rumah. Terus siapa yang saya kenal? Saya nggak kenal orang itu. Orang masuk. Dan sekarang Ibu Habib sudah sana. Saya masuk ke rumah. Oh, mamaku. Saya bingung. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, awal afiat berkah dengan Nabi Maulana Muhammad. Jadi orang kalau sakit apaan aja baca Maulid Rasulullah yang dikarang Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, atau Maulid yang lain, Maulid Agha, Maulid Siyar Lame, Maulid Sumsul Durar, Maulid apa lagi? Maulid Al-Jida, Maulid Jaribul Anam. Karena ini adalah cahaya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa acara Asar, acara Asar, karena ini adalah pegangan Salafus Saleh. Orang dulu tak pernah lepas, kalau mau kemana jalan dia pasti baca Asar. Hadisnya hadis Abdullah bin Al-Hasan. Atau hadis Asar, hadis karangan hadis Umar bin Abdul Rahman al-Asar. Di situ ada kalimat la ilaha illallah, ada kalimat istighfar. Yang mana kalau kita ikhlas bacanya, tidak kita mati dalam keadaan husnul. Mari sama-sama kita baca 40 kali ini sebagaimana yang ada di hadis agar kita pulang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke semuanya. Ucapin kalimat tauhid yang ikhlas. Suaranya. Aku juga bilang la ilaha illallah. Oleh karena itu, duduklah kalian dengan orang-orang alim. Ada kalian paham tentang ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ilmu salaf, ilmunya orang-orang yang dulu yang dibawa kakek beliau Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsyi. Yang mana gurunya
adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habibi, Fahdul Kumsuturat. Yang mana gurunya adalah Habib Abdullah Syabiri. Yang mana Habib Abdullah Syabiri punya anak Al-Habib Hasan Syabiri. Guru daripada kita punya guru Al-Syabiri dan Fahmi. Ini semuanya menyambung sampai kepada Sayyidina Al-Fatih Muhammad bin Ali Lalu. Sampai kepada Imam Muhajirullah Ahmad bin Isa. Terus sampai kepada Imam Hasan, Imam Husain. Terus nyambung ilmunya kepada Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ponakan, sahabat, baginda Nabi Maulana Muhammad. Ini dicari ilmu semacam ini. Dan juga jangan lupa sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kita istighfar setiap hari 70 kali. Jangan lupa kita 70 kali istighfar kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Kita nggak ada namanya orang itu tadi diucapkan oleh hadis kita. Orang yang sempurna Nabi Maulana Muhammad. Arti kita punya salah, lah ucapan kita, lah tingkah laku kita. Yang penting arti kita jangan punya salah. Kita jauh dari sombong, bangga diri, ujung, riak, apalagi menghasut orang, menfitnah orang. Karena Inna Allah yang buruk ila qulubikum. Allah tak ada tingkah laku yang lain kecuali hati. Kalau dia baik Allah, dia baik Rasulullah, dia baik semua orang, maka niscaya Allah kasih rahmat dia. Mari kita istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita pulang dan tertawakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbana pakai benar kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.